Oke, kita lanjutkan untuk ya persiapan pekerjaan ya. Ini kan Bapak nanti langsung di sini nih ya. Kalau di dalam pekerjaan itu apa sih yang disiapkan ya? Nah, di sini ya persiapan pekerjaan dalam melakukan jointing maupun termination kabel ya. Maka di sini yang perlu diperhatikan itu pertama adalah lingkungan kerja, Pak ya. Lingkungan Ya, kerja dalam proses jointing maupun termination kabel ya. Baik itu tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi. Nah, di sini perlu ada persiapan mengenal lingkungan. Ini kerjanya nanti di mana? Apakah kerjanya di bawah tanah? Apakah nanti kerjanya di udara terbuka atau di dalam gedung atau di tempat yang sempit atau di tempat-tempat yang berbahaya? Maka kita harus ngerti. Bisa difahami ya ini Pak ya? Nah, pengenalan lingkungan itu ya, nanti terkait dengan risiko-risiko yang harus ya dihadapi. Kadang-kadang pekerjaan termination tadi letaknya kan di tempat yang tidak mengenakkan, Pak ya. Kadang di bawah tanah, kadang ruangannya cuma ya, kecil sekali, kadang pengap ya, udaranya kurang. Kadang-kadang itu apa namanya? Pas musim hujan itu kadang-kadang ada airnya, Pak ya. Sehingga nanti kita harus ngerti ya lingkungan kita seperti ya. apa. Nah, proses jointing kabel maupun termination seringkali dilakukan di lokasi yang beragam. Bisa di lapangan terbuka, ya seperti ini Pak ya, lapangan terbuka. Bisa di dalam bangunan seperti ini ya, atau di lingkungan bawah tanah, misalkan di manhole atau ducting seperti ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan lingkungannya ya. Tuntutannya nanti pekerjaan ini kan kualitas Pak ya. Kualitas dari pekerjaan termination dan jointing dari kabel. Nah, ini tadi. Ini kadang-kadang lokasinya di sini, Pak. Kita harus duduk seperti ini, Pak. Ya, lingkungannya ya memang seperti itu, ya. Kalau Pak Linton seringnya mengerjakan lingkungannya gimana, Pak? Terbuka atau di dalam gedung atau di mana, Pak? Lingkungan kerjanya biasanya di mana, Pak? Instalasi listriknya ini, apakah di ruangan Di terbuka, luar, Pak, di lapangan terbuka. lapangan Di lapangan terbuka? terbuka. Ya, di dalam gedung pernah? Ya. Dan gedung di lapangan terbuka. Ya, lapangan terbuka Kalau ya. di pinggirnya, Pak. Ya, ini kan di lapangan terbuka kan Ya. panas berarti ya. Nah, ini Ya. kondisi Kita bikin lapangan, tenda, Pak. Bikin tenda. oh bikin tenda ya. Ini ya, memang ya idealnya Iya. begitu. Harus bikin tenda supaya tidak terlalu panas nanti. Ya. Dan kalau ada hujan juga tidak terlalu mengganggu, Pak ya. Apalagi ini Iya. bulan-bulan November, Desember nih, Pak ya. Ini di Batam sudah musim hujan belum, Pak? Nah, di sini nanti kita harus lihat kondisi lapangan. Pastikan area kerja bebas dari bahaya. Ini harus dipastikan, Pak ya, lingkungan kerjanya bebas dari bahaya. Jangan sampai nanti di situ ada bahaya-bahaya supaya kita Iya. melakukan pekerjaan dengan aman. Bebas dari benda berbahaya, baik benda mati maupun benda hidup, ya. Teratur, Iya. bersih, ya. Nah, tujuannya untuk Iya. apa? Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja.
Nah, yang berikutnya kita perlu memberikan penandaan dan pembatasan area. Jadi nanti kalau kita kerja dikasih batas sama tanda, Pak ya. Ya, ada barcode Pak, barcode. Ya, supaya orang-orang yang tidak berkepentingan mengganggu ke situ, masuk ya. Iya, Nah, pemasangan rambu-rambu atau pagar pengaman itu untuk menjaga agar area kerja itu aman. Karena mungkin area kerja itu ada bahan-bahan alat-alat yang alat potong ya Pak ya. Ada bahan iya, kimia, jangan sampai nanti itu terinjak ya. Jangan sampai nanti itu ya ada orang yang celaka di situ. Maka kita harus pastikan ruang kerja kita harus kita pagari ya, harus kita kasih rambu-rambu keterangan ya supaya aman. Nah, yang berikutnya pastikan penerangan. Ya, kalau di luar ya, kalau kita bikin tenda kan gelap tuh. Ya pastikan penerangan ya, terutama kalau malam hari ini. Atau kalau kita bekerja di ruang bawah tanah. Ini walaupun siang hari kalau di tenda kan, ya ini nanti akan butuh penerangan, Pak ya. iya, Jangan sampai mau mengambil seal yang terambil beda ya kan. Nah, ini karena penerangannya kurang ya. Nah, ini jangan sampai nanti di sini dipastikan ya. Mau masang yang di sini tadi kebalik, ya ini bahaya. Ini kadang-kadang di dalam pemasangan itu kadang ya di dalam ruang, kadang di luar ruang, kadang di bawah tanah. Kadang posisi kerja kita itu nggak bisa berdiri, Pak, karena memang pendek seperti ini. Mau tidak mau kita harus jongkok ya. iya, Nah, kita harus pastikan ya. Nah, yang berikutnya faktor keselamatan kerja. Kita harus memperhatikan faktor keselamatan kerja ya. Yang pertama itu kelembapan dan kondisi cuaca. Ini harus diperhatikan. Apakah cuacanya itu buruk atau baik ya? Nah, cuaca yang buruk untuk bekerja dalam bidang termination and jointing, misalkan apakah ada hujan? Kalau di beberapa tempat apakah ada badai ya? Apakah di situ nanti ada angin puting beliung, Pak ya? Seperti kemarin itu kan yang apa itu ada likuifaksi, Pak ya, di Sulawesi mana itu? Tenggara, Pak ya. Yang mobil ekskavator itu tenggelam, Pak. Nah, ini harus kita identifikasi nih. Cuacanya seperti apa? Nah, ini cuaca ekstrim dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, baik tersengat listrik, konsleting, maupun kebakaran. Nah, terutama di sini kalau areanya terbuka, pastikan kondisi cuaca aman dan area kerja terlindung dari kelembapan. Karena kalau lembab, ini bahaya ini. Nah, berikutnya ya, kita harus memperhatikan ventilasi, Pak. Ini terutama kalau kita bekerja di ruang tertutup, ya. Kalau kita bekerja di ruang tertutup atau di bawah tanah, maka harus ada ventilasi. Supaya apa? Kita menghindari risiko keracunan berupa gas atau kekurangan oksigen. Ini banyak kecelakaan kerja ya karena apa? Kekurangan oksigen. Karena bekerja di ruang tertutup, baik itu di ruangan maupun di instalasi listrik bawah
tanah. Nah, yang berikutnya adalah kedalaman lokasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan termination atau jointing yang dilakukan di dalam tanah, dalam kedalaman tertentu, seperti misalkan manhole, ya, maka di sini perlu ada peralatan keselamatan tambahan. Jadi nanti untuk turunnya bisa pakai tangga atau pakai harness pada waktu kita berada di ketinggian tadi. Supaya kita menghindari dari bahaya jatuh. Ini kadang-kadang kita kan di manhole ya. Nah ini maka ya kita harus memperhatikan masalah keselamatan. Bisa difahami ini Pak Linton? Nah, yang berikutnya persiapannya ya, pastikan sumber daya listrik dimatikan, Pak ya. Kalau bekerja pastikan sumbernya mati, Pak ya, atau tidak tersambung ke jaringan listrik. Jadi pastikan semua sumber itu diputus. Kalau perlu nanti di loto. Ya kecuali kalau jaringan baru yang belum ada sumber listriknya, Pak ya. Ya. Nah, di sini pastikan kita melakukan pekerjaan jointing kabel maupun termination pada bagian yang tidak bertegangan untuk menghindari risiko tersengat listrik. Ini penting ya. Nah, berikutnya apa? Pakai APD, alat pelindung diri. Apa alat pelindung dirinya? Minimal sarung tangan, Pak ya. Ya. Yang kedua, sepatu safety. Ya. Yang ketiga, pelindung wajah. Yang keempat, pakaian kerja yang tahan api. Ini kalau ada risiko api. Kan tadi ada ini juga kan, ada penggunaan yang pakai head shrink, Pak ya. Ya. Yang pakai head shrink kan dia pakai panas ya. Ini harus pakaian kita tahan ya. Seumpama nggak sengaja kena ya. Jangan sampai pakaian kita kena terbakar. Nah, ini bahaya. Nah, yang berikutnya kita harus punya alat pendeteksi tegangan. Nah, untuk apa? Untuk memastikan bahwa kabel itu benar-benar bebas dari tegangan listrik. Bisa difahami nih ya, Pak Linton ya. Ya, Pak. Bisa. Nah, ini persiapannya dulu ya. Jadi persiapannya itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kebersihan dan kualitas bahan. Kita pastikan ya, untuk material-material yang kita gunakan bersih dari kotoran ya dan tidak lembab. Misalkan di sini konektornya kita pastikan bersih. Cetakan nanti yang akan kita gunakan untuk resin harus bersih. Head seringnya atau coil seringnya harus bersih ya. Semuanya nanti harus dipastikan dalam kondisi yang baik. Kabel yang akan kita sambung dalam kondisi bersih, bebas dari debu. Karena kalau ada debu kita sambung ya nanti nggak sempurna. Atau nanti ada kotoran-kotoran atau keringat-keringat ya. Ini kadang-kadang kan kalau kita kerja kan mengeluarkan keringat Pak ya. Ya. Jangan sampai keringatnya menetes di kabel atau di bagian-bagian komponen yang digunakan untuk jointing maupun termination. Karena nanti kan bagian-bagian isolasi akan dikasih seal Pak ya. Ya.
Nah, itu kalau ada keringat nanti silnya campur keringat, Pak. Hmm. Nah, berikutnya gunakan bahan jointing yang berkualitas. Ya, kalau bicara merek ya tergantung nih, Pak ya. Iya, iya. Pakai 3M atau pakai Tespek atau mau pakai merek yang lain. Nah, di sini pastikan material untuk jointing ya. Ada macam-macam tadi, ada isolasi tambahan, ada penyegel, ada head shrink ya, ada seal ya, ada nanti untuk cetakan resin ya, ada cold shrink ya. Itu berada dalam kondisi yang baik dan berkualitas untuk memastikan isolasi kabel itu aman dan tahan lama. Kalau perlu masih ada segelnya, Pak ya, ada plastiknya. Ini berarti menunjukkan barang baru. Iya, Kalau di sana mesti pakai barang baru, Pak ya. iya. Nah, ini harus dipastikan ya, supaya nanti tidak menimbulkan masalah. Nah, berikutnya adalah pemotongan dan pengupasan kabel. Ini penting, tadi sudah ada videonya, Pak ya. Iya, iya. Sebelum melakukan terminasi atau jointing, kabel harus dipotong disesuaikan dengan ukurannya. Hati-hati dalam motong kabel, jangan kebablasan, Pak ya. Dipotong malah nggak Iya. cukup nanti karena udah nanti repot nanti kan. Maka di sini harus benar-benar dibutuhkan pengukuran yang tepat. Jangan sampai nanti ngukurnya asal begitu mau dipasang, aduh kurang 10 cm. Repot, Pak ya. Pernah pengalaman begitu, Pak? Pernah Pak, sekali waktu saya pertama kerja itu 98 Ah, di Bintan. Di situ saya baru pernah jenting kabel tas. Jadi dia ini orang Singapura, yang ya, konsultannya orang Singapura. mm-mm. Dia salah ukur kabel warna kuningnya, dia nggak sama dengan nggak level, bendingannya nggak sama. Ah. Dia sudah konsultan datang, diganti. Ini sudah selesai Pak, sudah selesai. Jenting sudah Iya, selesai. Dibongkar balik Pak, iya, dibongkar balik. Itu yang terminasi itu suruh pulang Pak. Langsung suruh pulang, pada saat itu suruh pulang. iya, Baru situ saya baru terjun ke jenting kabel. iya, oke. Pertama sekali ya. Ya, Itu ini waktu di mungkin Laboy. ya ini harus tepat pengukuran kabel karena kabelnya itu kan Iya, mahal, Pak ya. iya mahal. Kabelnya mahal ya dan pekerjaannya lama ya. Kalau sudah mau jointing atau mau termination salah ngukur, ah ini bahaya, Pak ya. Karena nanti harus diulang. Iya, Karena kan nggak bisa dimasukkan ke jointing, Mbak Mas, nggak bisa masuk ke termination tadi kalau kurang toh. iya, Nah, biasanya nanti kalau melakukan pengukuran ada spare-nya dikit, nanti tinggal kita main di ininya aja ya. Supaya nanti ya jangan sampai nanti motongnya terlalu kebablasan ya. Karena nggak boleh iya, disambung ya. Kalau hanya dua terpotong 10 cm atau kurang 10 cm atau 20 cm kan nggak boleh disambung, Pak ya. iya. Ini dia kelebihan Pak, kelebihan dia. Oh, Jadi, kelebihan. Ya. yang kalau kami bilang itu kan kapal selamnya itu Pak, Ah, dia punya pembungkus itu, casingnya itu. Jadi kabel ini nggak muat, nggak muat ya. nggak muat. Mau tidak mau dia punya kabel itu, dia punya jointing kabel itu digerenda balik, buka. Iya. Mm-mm. Tapi yang pekerjaan pertama sudah suruh pulang. Karena tidak mungkin lagi kabel itu ditarik kembali karena kabel itu sudah 500 meter Iya, lebih malah. 500 meter lebih Yang ya. satu lagi
sudah mau 15 kilometer untuk ditarik. Nggak mungkin Iya, dibongkar, Pak. iya betul. Mau Nggak tidak mau itu digerenda seperti itu. Digerenda, gentingnya digerenda, tapi sesuai dengan eh, persetujuan klien dengan konsultan. Kalau itu bisa digerenda, baru itu dia punya genting itu digerenda. Kalau tidak mau, kabel itu ada lagi dua dari ditambah lagi 2-3 meter seperti itu. Tapi yang kliennya tidak mau seperti itu. Ada genting kabelnya ada dua. Jadi mau tidak mau dia punya gentingnya itu, dan kabelnya itu yang digerenda, Pak. iya. Digerenda pelan-pelan, baru diselesai, baru dikelilingi semua sama alkohol, baru potong balik, baru jenting lagi balik. Baru itu baru pas, pasang lagi dia punya casingnya itu. Iya, oke. Ya memang harus benar-benar pas Pak ya. Kelebihan Iya, itu nggak ya boleh. nggak baik ya, kekurangan apalagi Iya, nih ya, repot nanti. Harus pindah iya, posisi nanti kalau kurang ya. iya, iya. Iya. Memang suruh pulang, Pak, suruh pulang. Pada saat Justru itu suruh pulang. iya. Oke ya, itu terkait dengan untuk pemotongan kabelnya. Jadi nanti harus benar-benar presisi ya. Ngukurnya harus benar Iya, presisi untuk menghindari kerusakan ya. Kalau nanti terlalu pendek atau terlalu panjang ya nanti akan ada tekanan ya. Kalau terlalu pendek ya nanti nggak cukup kabelnya ya. Nanti malah ada iya, pekerjaan tambahan ya untuk menyesuaikan lokasinya tadi. Nah, yang berikutnya adalah pembersihan. Permukaan kabel harus dibersihkan dari debu dan partikel yang bisa mempengaruhi isolasinya. Ini penting ya. Nah, yang berikutnya adalah pengecekan kualitas konektor. Biasanya nanti untuk jointing maupun termination kan nanti pakai konektor, Pak ya. Ya, ini iya, nanti kita harus pastikan konektornya kualitasnya baik ya. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang apa namanya kotor ya atau terkontaminasi atau karat dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya untuk pekerja yang melakukan pemasangan ini ya harus dipastikan menggunakan APD sesuai dengan standar ya. Nah, ini penting untuk memastikan aman ya. Oke, kita lanjut nanti ya, Mas Anda. Baik, baik Pak Ali, Pak Rinton, kita lanjutkan kembali nanti pukul iya. 1 siang. Dan izin kebetulan nanti yang melanjutkan dengan Mas Dwi, Pak Ali, dan Pak Oh Linton, ya, kami siap. izin karena harus mengikuti rapat. Rapat dengan Baik, bos. terima kasih banyak Bapak semuanya, selamat Ya, beristirahat. oke. Selamat istirahat Bapak semuanya, terima kasih, Oke, selamat siang. ya.